Shalom, Tuhan Yesus damai hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 18 November 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, ya, di Senin 18 November 2024 mengingatkan kita semua di Yoel 2 ayat yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan ini semakin dekat, Bapak Saudara. Ya, ada tanda-tanda, ada gumpalan-gumpalan api, ya, bulan menjadi darah, ya, gelap gulita, ya, ini tanda-tanda, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, ya. Makanya di Timur Tengah sana, ya, perang semakin merajalela di sana, ya, khususnya Israel sama Iran itu, ya, yang membuat masalah mereka. Iran itu dia menyerang duluan Israel. Nah, sekarang dibalas, ya. Coba Bapak baik. Jadi perangnya semakin lama kait dengan, ya, awal mulanya Hamas menyerang Israel, ya, meninggal 1.200 orang, ya, dengan alasan tidak jelas. Israel membalas mereka membabi buta, Hamas itu, ya. Jadi sudah kalah total, ya, hancur melulu. Sekarang ikut-ikutan lagi dibangun Iran, ya. Sekarang Libanon sudah mau dimusnahkan lagi kelompok-kelompok penjahat sangat teroris, ya. Jadi sekarang fokus lagi di Iran lagi, mau dihancurkan, ya. Jadi ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, tanda-tanda peperang, ya, ya. Jadi itu adalah tanda-tanda, ya. Jadi kalau Israel itu jangan dibilang lagi umat pilihan Allah, ya. Dia selalu menang kalau urusan perang, ya. Kalau kita baca di Alkitab Kejadian, ya, sampai Meleakhi itu kebanyakan tertulis Israel menang dalam perang, ya. Daud mengalahkan Goliat, ya. Goliatnya sombong, aku badannya besar, ya. Daud masih muda, kemerah-merah, Tuhan pakai dia, ya. Dia datang ke sungai, hanya ambil sebuah batu, dia pakai, ya, kalau sekarang pakai karet kartupel, ya. Dia hantam di kepalanya, ya, hubungnya tembus, batu masuk, mati sia-sia, ya. Jadi tidak perlu pakai pedang lagi, ya, kalau Tuhan yang nyuruh, ya. Jadi itu contoh, ya. Jadi akhirnya muncul lagi Saul lagi, iri kepada Daud lagi, ya. Saul tidak ada apa-apanya, karena Daud itu selalu menang dalam peperangan, ya. Jadi itu tanda-tanda 2000 tahun yang lalu sampai hari ini memang tanda-tanda Tuhan semakin dekat. Maka itu kita harus baca Alkitab, Bapak Saudara, baca seluruhnya, Kejadian sampai Wahyu, ya. Saya dua besok atau lusa ini selesai sudah baca Alkitab, saudara, karena saya sudah sampai di perjanjian baru, Bapak, ya, Bapak Saudara sekalian. Kemudian kita baca di Yoel 2 ayat 10. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, ya.
Jadi matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang yang hilang cahayanya. Bintang-bintang hilang cahayanya. Itu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada tanda-tanda bintang hilang cahayanya, bumi gemetar, bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap. Ya, ini. Jadi sudah diingatkan kedatangan Tuhan di Yoel 2 ini, khususnya di ayat pertama dan ayat yang terakhir. Ya, jadi kita harus mengerti. Ya, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Saudara, hidup di dalam Tuhan. Ya, hasil jeripaimu tidak akan sia-sia. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kita diberkati kesehatan kita. Ya, berkat Tuhan tambah-tambah. Ya, ada peluang ya, dan lain sebagainya. Ya, bisnis berjalan lancar. Hidup di dalam Tuhan. Ya, pasti ada bedanya. Makanya di Injil Maleakhi ya, 3 ayat yang ke-16 ya, atau ayat yang ke-18, Tuhan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang fasik yang tidak mengenal Allah. Jadi ada perbedaan di sana. Ya, makanya kita harus beribadah. Jadi pelaku firman. Ya, jadi pelaku firman bukan cuma di gereja, di luar gereja juga harus. Ya, tidak boleh takut. Yang bikin takut itu setan itu. Kita anak Allah tidak ada ketakutan, ada roh keberanian. Ya. Kemudian di Yoel 2 ayat yang ke-11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksanaan firman-Nya kuat. Jadi firman itu kuat. Ya. Jadi kalau orang dengan firman Tuhan kuat hidup imannya, hidup maksudnya. Jadi kita kuat. Ya. Demikian juga dengan lagu-lagu rohani, kuat kita. Saya setiap hari dengan lagu rohani Bapak Saudara, lebih tingkat ya, supaya kita hidup tenang, ada damai sejahtera. Ya, dengan lagu rohani ada damai sejahtera. Ya. Jangan suka dengar gosip-gosip aja. Ya, tidak ada damai di sana. Iblis gampang masuk di sana. Ya, makanya di Efesus 6, penghulu darah adalah iblis itu. Ya, gampang masuk di manusia itu kalau imannya lemah. Ya. Betapa hebatnya sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Jadi tidak ada yang menahan. Ya, dahsyatnya hari Tuhan. Ya, tidak ada. Saya ambil contoh misalnya gempa bumi, tidak ada yang menahan gempa bumi, tanah longsor, hujan badai, tidak ada yang menahan, itu alam itu. Ya, tidak ada itu. Ya, kalau kita sakit, ya, kita diobati di dokter sembuh. Ya, sakit, ya, batuk pilek. Ya, yang lebih percaya lagi berdoa kepada Tuhan Yesus, sembuh. Ya, jadi hidup harus benar-benar. Tuhan Yesus itu nyata 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Ya, firman-Nya ya dan amin. Ya, langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Lukas 21 ayat 33. Jadi perkataan Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan berlalu. Ya. Janji-janjinya pasti digenapi. Ya. Hidup di dalam Tuhan. Ya, Bapak Saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita baca di ayat yang 22 ayat yang 21. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi Tuhan melakukan perkara yang kecil maupun besar terhadap kita. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus bersorak-sorak. Ya, dan jangan takut. Ya, bersyukur. Ya, jangan mengeluh. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, semakin bersyukur kita diberkati. Ya, jangan lihat dari luarnya. Oh, gaji paling besar baru saya bersyukur, kalau gaji kecil nggak mau saya. Ya, percuma itu. Ya, itu pemikiran yang salah. Justru dari kecil kita bersyukur, nanti ditambah-tambah begitu. Ditambah-tambah oleh berkat Tuhan. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir
Yoel 2 ayat yang 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita berseru kepada nama Tuhan, kita selamat di dalam segala hal. Ya. Berseru, berdoa, ya. Menyembah Tuhan, ya. Dengan segenap hatimu, segenap jiwa, ragamu, akal budimu. Ya. Matius 22 ya. Ayat 38, 39, 4. Jadi kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa raga kita. Ya, hukum yang pertama dan yang kedua. Ya, Bapak Saudara, ya. Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kita kalau sudah dipanggil Tuhan, kita termasuk orang-orang yang terlepas. Ya. Terlepas dari berbelenggu, ya, kuasa kegelapan, kuasa setan. Kita terlepas. Jadi dari kegelapan pindah ke terang. Hidup di dalam terang bersama Tuhan Yesus. Di dalam segala hal. Jangan balik lagi ke kegelapan. Nanti jadi gelap sampai tahun demi tahun. Akhirnya mati sia-sia. Dihukum di dunia lagi, mati dihukum lagi di atas. Ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 18 November 2024 di Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.